Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Selamat Waalaikumsalam. pagi ya anak-anak. Pagi, Pak. Hari ini seperti biasa ya, kita gitu bakal belajar yang namanya pendidikan kewarganegaraan. Oke, sebelumnya gitu, kenalin dulu ya Bapak gitu. Nama Bapak Naufal gitu ya. Baru Bapak ngajar di sini. Oke. Untuk KM siapa KM? Bapak pengen tahu dulu. Ya, Pak. Oh, Siswaro ya KM ya? Ya, betul, Pak. Oke, jadi langsung aja Siswa Roy gitu. Kita mulai belajar hari ini gitu. Pimpin doa, zikir al-masurot, sama nggak usah ya, zikir al-masurot kelamaan. Sama langsung buka aja gitu ya. Sok Siswarian mangga. Baik, teman-teman semua. Sebelum kita memulai pelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Nah, berdoa menurut kepercayaan masing-masing mulai. Berdoa dicukupkan. Langsung buka KM. Halo. Ya, Pak, gimana, Pak? Langsung buka kayak bersiap kayak gitu dong. Ayo. Siap. Baik semuanya. Siap. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah gitu atuh ya anak-anak, semangat pagi ini. Oke, sebelum mulai Bapak mau absen dulu ya. Bapak taruh link absennya di kolom chat ya. Muncul nggak di Zoom adik-adik nih si linknya? Ada, Bapak. Ada ya? Oke, sebelumnya Bapak pengen kenalan dulu satu-satu gitu ya sama siswa-siswa Bapak gitu. Pertama, Bapak lihat di sini ada siswa Fajri. Boleh dibuka mic-nya? Ya Pak, bagaimana Pak? Oke, gimana siswa Fajri, puasanya lancar nggak? Apa banyak bolongnya? Wah, udah ada bolongnya Pak. Oh, Kalau saya mah. Atuh, yang benar ya siswa Fajri. Iya Pak, jujur Pak Kalau saya. siswa Soleh, namanya Soleh pasti puasanya bener nih. Gimana nih? Iya Pak, kalau secara akal saya mah belum ada yang bocor, alhamdulillah. Alhamdulillah, seperti itu ya. Kalau KM nih, KM nih kayaknya lagi sibuk bener ya KM ya. Mau presentasi ya nanti ya setelah ini ya? Mohon maaf, Pak. Iya, Pak, saya mau presentasi. Oke, nggak apa-apa ya. Tetap santai aja, kita belajar PKN hari ini ya. Sebelum kita masuk ke materi gitu ya, materi bab 1 ini sebelumnya kelas 11 IPS 2 ya kalau nggak salah ya Pak Fajri ya? Ya Pak, benar. Benar. Oke, sebelumnya kita bakal belajar yang namanya itu harmonisasi hak dan kewajiban asasi manusia ya dalam perspektif Pancasila. Oke. Sebelumnya mungkin kita tahu gitu apa itu hak, apa itu kewajiban gitu ya. Seperti misalnya Fajri gitu punya hak untuk mendapatkan pendidikan gitu. Atau misalnya Yolanda nih ya, Yolanda punya kewajiban seperti bela negara gitu ya, contohnya seperti itu. Oke, langsung aja ya Bapak, mau izin share screen dulu. Bentar. Oke, udah muncul belum ya? Sudah, Pak. Udah ya? Oke, sebelum kita masuk ke materinya, ada video dulu ya yang bakal ditampilin. Mohon disimak ya, jadi selesai video nanti Bapak bakal nanya random ke kalian gitu ya. Video ini tuh maksudnya gimana gitu, hubungannya apa sih sama yang kita pelajarin hari ini gitu ya. Oke, siap ya, mohon disimak. Iya, gue lupa buang sampah. Gue belum dulu lah.
iya. Tempat pembuangan sampahnya kan jauh ya. Mumpung sepi, gua buang sono aja. Sama siapa nih? Woi! Ada orang. Woi. Woi. Sampah lo nih. Lah, sampah gua. Sampah lu kali. Woi, sampah lu nih tadi Sampah ngelempar. lu ngapain lu buang ke tempat gua? Lu ngajak ribut. Lah, ayo. Lu ngajak ribut. Lah, ayo. Kurang maju. Ayo, maju. Oh iya, lu lapor PRT sono. Gua tunggu sini. Ya, cepet. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Nah, Pak RT. Pak. Pak RT. Astagfirullahaladzim. Pak RT. Apaan sih? Ada yang gelut kok, Pak. Hah, gelut. Buset, Dani orang budek jadi RT. No, gelut. Hah? Gelut. Mana? No, sono no. Lagi ada yang gelut no, sono. Di sono. Sono no. Buset, dah. Udah, ayo jalan lah. Iya, kuy. Oh, mana gelut? Bu, sama beci. Oh, no, budak Pak RT. PRT no. Terus lu berdua nontonin B dari tadi? Iya. Ayo pisahin. Woi, ada PRT, woi. Woi, gelut. Ada. Stop, apaan nih? Ini Pak, dia tadi buang sampah di dekat halaman rumah saya. Kalau lu nyari gua sih. Sampah lu. Lu berdua ngapain sih? Ini Pak, dia buang sampah di halaman saya. Jadi dalam hak asasi bermasyarakat, kita itu harus saling menghargai. Contohnya, jika kamu kalau mau buang sampah, tempatnya harus saling menghargai saudara ini. Kalian memiliki kebebasan, tapi selamanya itu bebas. Ada peraturannya. Iya dah PRT, saya salah. Saya buang sampah ke dia. Saya Maaf. minta maaf ya. Pelukan. Diulangi lagi. Pelukan dong, peluk. Bapak mohon maaf belum Belum di-unmute. unmute, Pak. Masih di mute. Oh iya, maaf ya. Oke, tadi videonya udah ditampilkan ya. Jadi gimana nih videonya patah-patah nggak apa lancar gitu? Lancar ya? Lancar. Oke, Bapak mau nanya dulu nih. Coba nih nanya satu-satu. Ngomong-ngomong, Fajri mana ya? Fajri kok jadi hilang ya di sini ya? Fajri. Bentar Pak, ada gangguan sinyal di sini. Ah, kamu alasan aja. Ya udah, aku ke ini ya, Bapak ke Soleh aja nih, siswa Soleh. Soleh, Iya, Pak. kamu apa yang kamu dapat gitu dari video tadi gitu, maknanya apa gitu. Terus hubungannya tuh apa sih sama yang bakal kita pelajarin hari ini gitu, Soleh? Iya, Pak. Kan kita bakal mempelajari mengenai hak dan kewajiban pada hari ini. Nah, yang kalau menurut saya dari video itu, salah satunya adalah kan tadi dijelaskan atau dipaparkan dalam video itu gitu, bahwasanya kita harus melaksanakan kewajiban, salah satunya yaitu untuk membuang sampah pada tempatnya. Meskipun tempat sampahnya sejauh apapun itu gitu, ya kita harus tetap buang sampah pada tempatnya. Kalau nggak mau jauh ya kita sediain gitu tempat sampahnya, Pak. Terus yang kedua, kita harus saling menghargai gitu. Jangan sampai karena nggak ada tempat sampah kita buang sampah sembarangan,
sampai-sampai kita membuang ke tetangga kita gitu dan menimbulkan kericuhan gitu Pak. Nah, mantap ya penjelasan dari Soleh ya. Apa yang Soleh tangkap dari video itu benar ya. Oke, selanjutnya Bapak pengen denger deh dari Yolan nih, dari Yolanda nih, gimana nih Yolan? Setelah tadi nonton video tadi gitu, kan beda nih tiap orang nih yang didapat nih. Nah, kalau Yolan apa nih yang Yolan dapat dari video tadi? Iya Pak, izin menjawab ya. Menurut saya dari video itu hasil analisis saya bahwa sudah menjadi kewajiban kita masing-masing gitu sebagai warga negara untuk menjaga lingkungan gitu sih Pak. Nah, benar juga ya. Kita pun punya sebagai warga negara punya kewajiban gitu untuk menjaga lingkungan gitu agar tetap bersih gitu ya. Benar sekali ya. Duh, Bapak senang banget nih kelas anaknya pinter-pinter ya. Oke, Bapak lanjut lagi share screen ya. Bentar. Oke. Di harmonisasi hak dan kewajiban asasi manusia ini kita ada kompetensi dasarnya gitu ya, di mana menghargai hak asasi manusia berdasarkan perspektif Pancasila sebagai anugerah Tuhan yang Maha Esa. Kemudian bersikap peduli terhadap asasi manusia sama ya berdasarkan perspektif Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Kemudian menganalisis pelanggaran hak asasi. Terus kemudian menyajikan hasil analisis pelanggaran hak asasi manusia gitu. Kemudian ada indikator-indikatornya di mana ada indikator pertama menerima hak asasi manusia berdasarkan perspektif Pancasila ya anak-anak. Kemudian ada menghargai hak asasi manusia, memiliki sikap peduli terhadap asasi manusia, bersikap peduli lagi juga terhadap asasi manusia gitu ya dalam kehidupan berbangsa dan negara. Kemudian menganalisis ciri-ciri konsep, mengidentifikasi karakternya, menganalisis karakteristiknya, menganalisis hak dan kewajiban, terus menalar hasil analisis pelanggaran hak asasi manusia, dan yang terakhir menyajikan hasil analisis pelanggaran hak asasi manusia. Untuk tujuan pembelajarannya itu menghargai hak asasi manusia ya yang jelas ya berdasarkan perspektif Pancasila sebagai anugerah Tuhan. Kemudian bersikap peduli terhadap asasi manusia, kemudian menganalisis pelanggaran hak asasi manusia, dan yang terakhir menyajikan hasil analisis pelanggaran hak asasi manusia gitu. Selanjutnya ini menurut undang-undang ya nomor 39 tahun 99 di mana hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa dan merupakan anugerahnya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Oke, kalau menurut John Matterson itu, hak-hak yang melekat dalam diri manusia dan tanpa hak itu manusia tidak dapat hidup sebagai manusia. Oke, Bapak stop share screen-nya lagi. Selanjutnya ya, Bapak bakal bagi-bagi kelompok nih. Ya, 2 aja deh. Oke, ada siswa Soleh. Kelompok pertamanya Bapak isi sama siswa Fajri. Terus Emma sama Roy. Nah, terus kelompok kedua ada Soleh sama Yolan. Oke, satu lagi siapa nih ya? Tira nih ya, satu lagi siswa Tira nih ya. Jadi kelompok pertama ada Fajri, Emma, sama tadi siapa? Sama Yolan ya. Ya. Terus kelompok kedua ada Soleh, Roy, sama siswa Tira. Oke, Bapak balik lagi share screen ya. Nah, jadi tugas kalian ini menganalisis gitu ya. Dari gambar-gambar yang Bapak tampilkan ada 3 slide. Bapak tampilkan dulu yang pertama. Ini tentang apa gitu, hubungannya apa dengan hak dan kewajiban gitu ya. Oke, mau langsung jawab atau mau diskusi dulu? Coba ketua kelompoknya di sini ada Soleh sama Yolan nih, gimana nih? Mau langsung apa diskusi dulu?
Boleh Pak, gimana Bapak aja? Oke, langsung aja kali ya. Oke, kita Iya langsung Pak. aja nih ya. Bapak pengen tahu nih analisisnya dari kelompok Soleh nih untuk gambar 1 dan gambar kedua. Coba. Ya Pak, izin menjawab Pak. Boleh. Kalau menurut kami, menurut kelompok kami, gambar pertama itu yang kami lihat itu adalah seorang siswa yang sedang mengerjakan piket, Pak. Jadi itu adalah salah satu kewajiban dari kita sebagai siswa untuk mengerjakan piket sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan. Terus yang kedua, yang kanan ya Pak, yang kedua. Ya, yang kanan, Soleh. Ya, yang kedua yaitu siswa yang sedang bermain. Kalau saya lihat dan bermain itu mungkin kita lihat di sini bahwasannya untuk siswa SD khususnya mungkin ya ini adalah salah satu hak untuk mereka bermain gitu, mendapatkan keceriaan dan kebersamaan mereka. Nah, ya, itu juga merupakan salah satu hak untuk berkelompok atau berkumpul ya, Soleh. Oke, kemudian slide bawahnya ya. Ini silakan untuk Yolan nih, Yolan. Monggo Yolan, gimana Yolan? Iya Pak, mohon maaf Yolanda nggak bisa on cam ya Pak ya. Oh iya, nggak apa-apa, sok. Izin menjawab, ini yang gambar ibu-ibu sama bapak, ibu-ibu sama bapak-bapak sama murid-murid, bukan Pak? Ya, sama sebelah kanannya juga. Oke, kalau yang lagi salaman itu mungkin saling menghormati ya Pak, masuknya hak untuk saling menghormati gitu. Kalau yang sebelahnya, menurut Yolan, kan itu lagi belajar ya, itu hak untuk mendapatkan pendidikan yang layak mungkin Pak gitu, benar atau enggak? Nah, ya benar ya. Untuk yang slide lagi untuk gambar yang ini benar, ini kewajiban juga ya menghormati dan hak juga untuk dihormati gitu. Nah, untuk yang ini juga sama, ini merupakan kewajiban seorang siswa ya untuk belajar gitu. Nah, di sini pasti kalian juga kan belajar gitu ya. Nah, itu adalah kewajiban kalian sebagai pelajar gitu. Oke, ke slide selanjutnya ya. Boleh siapa nih? Siswa Rian, mana Rian? Siswa Roy. Ya Pak, bagaimana Pak? Nah, coba nih jelasin slide atas nih, dua ini nih apa nih? Yang atas Pak. Ya, yang satu, yang kanan sama yang kiri. Oh, yang kanan sama yang kiri. Nah, kalau yang kanan itu tuh ada anak kecil yang sedang belajar mungkin ya, Pak, sedang mengerjakan tugas. Nah, kemudian yang sebelah kanan itu ada gambar keluarga gitu ya Pak, sedang bersenang-senang. Nah, ini maksudnya kepada hak untuk mendapatkan pendidikan dan juga hak untuk hidup sejahtera gitu Pak dalam berkeluarga. Nah, iya ya. Selain itu juga ini ada kewajiban ya Rian ya. Kewajiban anak untuk hormat kepada orang tuanya dan membantu ya orang tuanya di rumah. Nah, di sini kalian pun pasti membantu kan ya orang tua kalian, jangan dibantu gitu. Oke, untuk dua slide berikutnya mangga Tira, boleh Tira? Mana Tira? Ya, Bapak izin bertanya sebelumnya. Ya, boleh. Tira kebagian yang dua gambar sebelah kanan atau yang bawah? Yang bawah Tira, yang kanan sama yang kiri. Oke. Izin menjawab ya, Pak. Ya. Kalau menurut Tira sendiri, gambar yang pertama itu kan terlihat ada seorang anak sedang belajar. Nah, menurut Tira mah anak tersebut sedang menjalankan kewajibannya sebagai pelajar tadi seperti kata Bapak. Jadi anak tersebut sudah merasa memiliki tanggung jawab atas profesinya sebagai pelajar, maka dari itu dia berinisiatif untuk belajar walaupun dia sedang tidak di sekolah. Kemudian untuk gambar yang kedua itu kan kita bisa lihat ya ada anak-anak yang sedang bermain dengan orang tuanya, sedang menghabiskan waktu dengan keluarganya. Nah, menurut saya juga itu merupakan kewajiban dari orang tuanya karena apa? Setiap anak juga butuh mendapatkan
namanya hiburan gitu, agar si anak tersebut tetap merasa nyaman dan tetap merasakan iklim yang harmonis di keluarga di rumah. Begitu, Pak. Ya, baik ya. Benar ya, Tira ya. Terima kasih. Oke, kita maju ke slide selanjutnya. Mangga siswa siapa nih? Satu lagi nih. Emma ya? Siswa Emma. Mana siswa Emma? Nggak ada kah? Atau siswa Fajri deh, Fajri. Halo? Ya, bagaimana Pak? Nah, ini karena terakhir ya, boleh nih Bapak minta tolong kamu jelasin nih semuanya ya, empat-empatnya ya. Boleh nih, sok. Gimana nih? Oh, kalau empat-empatnya, saya lihat itu kan ada adat, ada orang lagi sholat. Itu lagi sholat bukan sih? Bukan, itu orang toleransi Yang ya ini Pak ya. dulu, Fajri yang kiri atas dulu. Oh, kiri atas itu orang lagi pakai kentungan Pak, nggak tahu lagi ngapain. Saya Nah, kalau menurut kamu nih, ini hak atau kewajiban apa gitu yang mereka ini gitu laksanakan? hak untuk menganut budaya masing-masing gitu ya Pak. Menurut saya sih gitu Pak. Nah, ini merupakan hak untuk ini ya, berkumpul juga gitu ya. Oh Berhibur. iya Pak. Nah, kemudian yang sebelah kanan boleh Fajri dijelaskan? Orang boncengan Pak. Nggak tahu Pak saya Pak. Kamu ada-ada aja. Oke, jadi untuk yang ini adalah kewajiban berkendara dengan sejalan dengan aturan undang-undangnya ya, di mana di Undang-Undang LLAJ ini motor itu harus menyala ya lampunya saat di jalan, dan kemudian pengendaranya pun menggunakan helm. Oke. Oke, boleh Fajri yang bawah kiri. Bawah kiri boleh Fajri. Atau Pak, udah dua gini Pak. Saya udah nggak ngerti Pak dua-duanya. Coba yang lain Pak. Oke, nggak apa-apa ya Fajri ya. Oke, sama Bapak aja. Oke, untuk yang di bawah ini adalah hak mereka ya untuk mengadakan sebuah, mungkin ini berdua nih menikah ya, mengadakan acara pernikahan gitu ya. Kemudian untuk yang di terakhir nih, ini adalah hak untuk saling menghargai ya, walaupun kita berbeda-beda agama gitu ya, kita harus saling menghargai dan menghormati gitu ya. Oke, cukup ya. Terima kasih nih anak-anak di sini, anak-anaknya pinter-pinter, Bapak seneng. Oke, kita lanjut ya. Kewajiban ini gitu ya, secara sederhana dapat diartikan sebagai segala sesuatu yang harus dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab. Dengan demikian, kewajiban asasi dapat diartikan sebagai kewajiban dasar setiap manusia. Ketentuan pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 99 tentang hak asasi manusia menyatakan kewajiban dasar manusia adalah seperangkat kewajiban yang apabila tidak dilaksanakan tidak memungkinkan terlaksananya dan tegaknya hak asasi manusia gitu. Kemudian ada nih hubungannya antara hak dan kewajiban asasi manusia dengan Pancasila. Oke. Yang pertama ada ketuhanan yang Maha Esa nih. Menjamin hak kemerdekaan untuk memeluk agama tuh, melaksanakan ibadah dan kewajiban untuk menghormati perbedaan agama. Kemudian di sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab ini menempatkan hak setiap warga negara pada kedudukan yang sama dalam hukum, serta memiliki hak dan kewajiban yang sama untuk mendapatkan jaminan dan perlindungan hukum. Kemudian sila ketiga ini, persatuan Indonesia hendaknya sesama manusia bergaul satu sama lain dalam semangat persaudaraan kerakyat dalam semangat persaudaraan. Oke, kemudian yang keempat ini ada kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, yaitu menghargai hak setiap warga negara untuk bermusyawarah mufakat yang dilakukan tanpa adanya paksaan. Dan yang terakhir ini keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, yaitu mengakui hak milik perorangan dan dilindungi pemanfaatannya oleh negara serta memberi kesempatan sebesar-besarnya pada masyarakat. Oke. Berikutnya ada faktor penyebab pelanggaran HAM. Oke,
Bapak pengen Soleh bacain deh ini yang faktor internalnya. Soleh, mana Soleh? Iya Pak. Nah, bacain Soleh yang faktor internalnya. Coba. Ya, faktor penyebab pelanggaran HAM. Yang pertama ada faktor internal, di antaranya adalah satu, sikap egois atau terlalu mementingkan diri sendiri, dua, rendahnya kesadaran HAM, dan tiga, sikap tidak toleran. Nah, jadi ini ya kita sebagai manusia gitu ya kurang-kurangilah egois gitu. Kita jangan mentingin diri sendiri. Kita hidup berdampingan gitu ya di negara ini. Jadi sebisa mungkin gitu kita jangan mementingkan diri sendiri gitu. Saling apa namanya? Saling peduli gitu ya. Terus kemudian adanya ini rendahnya kesadaran HAM. Kita juga harus tahu gitu. Makanya kan kita belajar PK ini agar kita tahu gitu HAM itu seperti apa dan lain sebagainya. Kemudian ada sikap yang tidak toleran gitu ya. Jadi kita harus toleran gitu ya ke sesama gitu ya. Oke, selanjutnya faktor eksternal gitu. Bapak pengen siswa Fajri bacain. Coba siswa Fajri mana? Halo? Gak ada nih ya. Siswa Roy, coba siswa Roy. Baik Pak, yang mana Pak? Yang ini nih, yang faktor eksternal nih, coba dibacain. Baik, ada faktor eksternal. Yang pertama ada penyalahgunaan kekuasaan. Kemudian yang kedua, ketidaktegasan aparat penegakan hukum. Yang ketiga, penyalahgunaan teknologi. Kemudian yang terakhir, kesenjangan sosial dan ekonomi yang tinggi. Nah, jadi seperti itu ya untuk faktor eksternalnya. Oke, terima kasih siswa Soleh dan siswa Roy ya. Oke, kemudian ini adalah contoh kasus pelanggaran HAM ya, di mana yang pertama itu kalau nggak salah tragedi Semanggi ya, di mana Tanjung Priuk ya, Tanjung Priuk, di mana ini peristiwa kerusuhan terjadi pada 12 September ya, ada sekelompok massa merusak sejumlah gedung gitu dan akhirnya bentrok dengan aparat gitu ya. Kita juga sebagai masyarakat gitu punya kewajiban gitu untuk menjaga ya, menjaga dan tidak merusak gitu fasilitas-fasilitas yang ada di negara kita ini gitu. Kemudian gambar yang sebelah kanan tuh ada tragedi Semanggi ya. Nah, ini juga ada kejadian ada 2 kejadian protes masyarakat terhadap pelaksanaan dan agenda sidang istimewa gitu ya. Dan ini ada merenggut nyawa ya warga sipil gitu. Kemudian ada yang tragedi Trisakti juga, ini ada demo gitu ya menurunkan Soeharto. Kemudian yang terakhir ini adalah peristiwa penghilangan orang-orang gitu ya, orang-orang secara paksa gitu ya. Nah, seperti itu. Mungkin dari siswa-siswa ini ada yang mau ditanyakan gitu ke Bapak atau kalian sudah pada jelas gitu sama materi-materi ini gitu. Mangga, ada nggak siswa Soleh? Cukup Pak kalau dari saya. Oke, kalau siswa Tira gimana nih? Apakah cukup? Sudah cukup Pak, terima kasih. Oke, baik ya, berarti ngerti ya anak-anak nih ya materi ya yang Bapak sampaikan. Oke, selanjutnya kita udah berada di penghujung acara ya, penghujung acara lagi, penghujung kelas gitu ya. Seperti biasa lah ya, yang namanya sekolah gitu. Kalau nggak ada PR namanya nggak sekolah ya. Jadi Bapak bakal ngasih kalian tugas gitu ya, bentuknya di kuisis gitu. Oke, Bapak bakal kirim di kolom chat ya. Nah, itu ya link kuisisnya. Oke, mungkin cukup ya dari Bapak ya. Boleh siswa Roy tutup pembelajaran hari ini? Baik Pak. Teman-teman, mari kita mengucapkan Alhamdulillah bersama-sama. 1, 2, 3. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah, sebelum Alhamdulillah ya. kita mengakhiri ya, kita berdoa lagi ya teman-teman. Baik, berdoa dimulai. Berdoa dicukupkan. Terima kasih Pak. Oke, baik ya. Terima kasih siswa-siswa yang udah
antusias ya belajar pagi hari ini gitu, walaupun puasa pada nahan lapar, nahan ngantuk karena masih pagi gitu ya. Bapak ucapkan terima kasih, semangat puasanya, semangat jalanin aktivitasnya ya. Kalian pokoknya keren deh lah ya siswa-siswa Bapak. Oke, terima kasih gitu ya. Kalau wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak izin live dulu ya teman-teman, anak-anak ya. Makasih ya. Sama-sama Pak, terima kasih Pak. Iya Pak, waalaikumsalam.